Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah bergabung ya pada pagi hari ini. Sesungguhnya jam mata kuliah kita pada pukul 7.51 ya. Nah, tapi karena kita mulai saja pada pukul 8.15 ini, ya agar kita semua lebih bisa bersiap untuk bisa bergabung pada Zoom dan pada seminar daring yang diadakan oleh UI atau UGM ya. Oke, nanti kita cek lagi. Tapi Ibu sudah daftar untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, selama 15 menit ini sebelum kita bergabung pada seminar daring, Ibu ingin memberikan satu materi ya mengenai apa itu perbandingan sistem politik. Ya, Ibu akan share screen di sini. Oke, ya. Baik. Mata kuliah ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Suryanef pada minggu yang lalu melalui Zoom ya, ada 2 orang dosen pengampunya. Ibu kebagian memberikan materi mengenai perbandingan sistem politik sampai pertemuan ke-9 sampai mid semester, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Suryanef yang akan membahas mengenai perbandingan perilaku politik ya. Jadi selama 8 kali ke depan kita akan bersama-sama ya dalam mata kuliah ini. Oke, baik. Nah, apa itu perbandingan sistem politik? Nah, ini dulu kita pahami bersama. Nah, dengan adanya kata-kata perbandingan, ya artinya ada sebuah kegiatan, ada sebuah aktivitas akademik yang harus kita lakukan, yakni membandingkan. Membandingkan 2 atau lebih dari sistem politik. Ya, nah, bagaimana caranya kita bisa membandingkan? Adalah dengan menggunakan berbagai variabel-variabel, berbagai indikator-indikator atau aspek tertentu dengan menggunakan kaedah ya atau pendekatan tertentu yang tujuannya adalah melihat persamaan, melihat perbedaan, melihat kelebihan dan apa kelemahannya. Ya. Nah, apa yang menjadi variabel atau indikator dari 2 sistem politik? Ini Ibu berikan beberapa konsep yang akan kita bandingkan dalam sebuah sistem politik. Yang pertama adalah struktur politiknya, ya akan kita bandingkan. Yang kedua adalah kultur politiknya. Yang ketiga adalah identitas, ya, dan yang keempat adalah moralnya. Yang kelima adalah hubungan kekuasaannya, dan yang keenam adalah legitimasi atau kewenangan yang terjadi dalam 2 sistem politik yang kita bandingkan. Ya, nah kita sudah mengenal beberapa istilah dalam sistem politik yang diberlakukan di berbagai negara. Ada sistem politik yang dinamakan sebagai otokrasi tradisional, ada yang totaliter, ada yang komunis, ada yang demokrasi, dan ada negara berkembang. Jadi ini adalah konsep awal ya, apakah yang dimaksud dengan perbandingan dari sistem politik. Nah, apa manfaatnya kita membandingkan sistem politik? Ada 3 manfaatnya. Yang pertama adalah ketika kita nanti membandingkan antara sistem politik kita dengan sistem politik negara yang lain, maka kita bisa melakukan yang namanya adopsi. Ya, adopsi artinya adalah mengadaptasi sistem politik negara lain untuk diterapkan di negara sendiri. Jadi ada bagian-bagian dari sistem politik negara lain ya, bagaimana struktur mereka, bagaimana kultur mereka, bagaimana moral atau nilai mereka yang mungkin ya bisa kita terapkan di negara sendiri yang menambah kemajuan ya, tercapainya cita-cita negara ya, menambah kebaikan bersama yang juga bisa kita terapkan di negara kita. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua adalah kita bisa melakukan berbagai kombinasi. Kombinasi artinya menggabungkan sistem politik negara lain ke dalam sistem politik sendiri. Jadi kalau mengadopsi itu artinya adalah kita mengadaptasi, sedangkan mengkombinasi artinya kita menggabungkan. Ya, kita menggabungkan sistem politik negara lain ke dalam sistem politik sendiri. Dan yang ketiga, setelah kita melakukan perbandingan sistem politik, maka kita bisa melakukan koreksi. Koreksi artinya adalah merevisi, ya, membetulkan sistem politik sendiri berdasarkan pengalaman dengan melihat sistem politik negara yang lain. Jadi manfaat dari kegiatan membandingkan sistem politik ini ada 3 ya. Yang pertama adopsi, yang kedua adalah kombinasi, dan yang ketiga adalah koreksi. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita melakukan perbandingan sistem politik?
Yang pertama sekali seperti yang disampaikan di atas bahwa kita harus menentukan indikatornya. Ya, apa yang menjadi parameternya ketika kita membandingkan dua sistem yang berbeda tadi. Ya, lalu kita buat tabel di situ. Kita buat tabel apa persamaannya, apa perbedaannya, apa kekuatannya dan apa kelemahannya. Lalu kita buat sebuah hipotesa. Ya, kita buat hipotesa. Oh, begini rupanya. Ya, ternyata struktur politik negara A dengan negara B adalah seperti ini. Ya, oh ternyata kultur politik negara A dengan negara B adalah seperti ini. Nah, yang paling bagus itu adalah ya setelah kita membuat hipotesa sementara, kita melakukan observasi atau wawancara dengan orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Nah, inilah yang akan kita laksanakan nanti ketika kita bergabung dalam seminar daring Pusat Kajian Amerika ya. Mari kita lihat, mari kita dengarkan bagaimana pengalaman-pengalaman dosen maupun mahasiswa yang ada dalam komunitas tersebut ketika mereka mencermati bagaimana sistem politik ya, sistem pemilu yang ada di Amerika Serikat. Ini akan menjadi tugas Ananda sesudah kita selesaikan pertemuan awal ini dan akhirnya kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi kelima ya langkah ini harus kita lakukan dalam kita membandingkan sistem politik negara A dengan negara B. Polanya akan dilaksanakan pada sistem politik manapun juga. Baik, nah ada beberapa pendekatan ya, kalau kita mau membandingkan sistem politik. Ada yang disebut sebagai pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional ini artinya adalah kita hanya menyorot ya, kita hanya melihat bagaimana struktur politik negara tersebut. Ya, bagaimana institusi politiknya, bagaimana organ politiknya, bagaimana lembaga politiknya, dan bagaimana input atau output politiknya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan peraturan yang berlaku? Nah, kalau yang kita sorot adalah kelima hal ini, maka kita menggunakan pendekatan bersifat tradisional, ya, atau disebut sebagai pendekatan yang legalistik, normatif, dan institusional. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua disebut sebagai pendekatan behavioral. Nah, pendekatan behavioral, maka yang menjadi fokusnya adalah yang pertama adalah bagaimana perilaku elit politiknya, bagaimana tindakan masyarakat dan elit politiknya, bagaimana sikap mereka, bagaimana orientasi, ya orientasi artinya adalah tujuan yang ingin dicapai, apa saja yang menjadi kepentingan-kepentingan, dan apa saja yang menjadi kebutuhannya. Artinya fokus dari pendekatan behavioral ini adalah manusianya, ya pejabatnya, atau elit politiknya, atau respon-respon dari masyarakat. Ini disebut sebagai pendekatan behavioral. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan post-behavioral. Ya. Nah, pendekatan post-behavioral ini dia menggabungkan antara pendekatan yang bersifat tradisional dengan pendekatan yang bersifat behavioral. Nah, ini melihat sebuah sistem politik dari dua sisi. Ya. Yang satu adalah kita lihat organnya, kita lihat struktur politiknya, kita lihat institusi politiknya, kita lihat lembaga politiknya, tapi di sisi yang lain kita juga akan melihat bagaimana tindakan, sikap, orientasi, kepentingan, kebutuhan, dan perilaku dari para elit politiknya. Nah, kedua hal ini disebut sebagai pendekatan post-behavioral. Ya, jadi sudah kita sama pahami ada 3 pendekatan dalam perbandingan sistem politik. Oke. Nah, kalau kita membandingkan ya sebuah sistem politik di mana salah satu indikatornya atau parameternya adalah budaya politik, maka biasanya kita akan diperkenalkan mengenai yang melatar belakangi sebuah sistem politik. Ya, nah apa yang melatar belakangi sebuah sistem politik, maka itu disebut sebagai budaya politik. Budaya politiknya sudah lama terbentuk. Ya, dia sudah menjadi sesuatu yang inheren dalam kehidupan negara tersebut, dalam kehidupan elitnya maupun kehidupan masyarakatnya. Nah, apa yang menjadi konsep? Ada trouble sinyal ya. Oke, saya sempat keluar tadi dari forum ini. Ibu ulang lagi ya share screen-nya ya. Oke. Oke, sampai di sini tadi ya. Oke. Nah, jadi apa yang melatar belakangi ya munculnya atau terciptanya sebuah sistem politik tentu ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah berbagai pengalaman, ya, berbagai
pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat atau bagaimana masyarakat negara tersebut teredukasi ya dengan pengetahuan tentang sistem politiknya. Juga akan sangat bergantung kepada kelas sosial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan yang penting adalah bagaimana nilai bersama yang dipraktekkan oleh para pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya demokratis, maka masyarakat akan menjadikannya sebagai suri toladan ya dalam menerapkan sebuah perilaku demokratis di tengah masyarakat. Dan yang berikutnya adalah memang sistem politik tersebut ya atau perilaku politik tersebut itu kita mudah melaksanakannya atau kita memiliki kesempatan dalam mempraktekkannya. Dan yang terakhir adalah yang melatar belakangi terperasaan ya terhadap sistem politik. Jadi kalau perasaannya adalah mendukung, maka kita laksanakan sebuah sistem politik. Tapi kalau kita menolak sebuah rezim, maka kecenderungannya adalah kita tidak melaksanakan ya berbagai peraturan dalam sebuah sistem politik. Nah, ini saya ulangi lagi berbagai indikator atau parameter ketika kita membandingkan sebuah sistem politik. Yang pertama adalah bagaimana mereka melaksanakan legitimasinya, ya bagaimana mereka mengatur kekuasaan, bagaimana mereka melaksanakan proses kebijakan, bagaimana kegiatan partai politik, bagaimana perilaku aparat negara, bagaimana gejolak masyarakat yang terjadi, bagaimana komunikasi politik yang dilaksanakan, dan bagaimana tingkat partisipasi politik. Nah, inilah nanti yang akan Ananda lihat ya dalam seminar daring yang akan kita ikuti bersama mengenai pemilu di Amerika Serikat. Ya, coba lihat indikator ini di dalam pemilu Amerika Serikat. Bagaimana sistem legitimasi di sana? Bagaimana pengaturan kekuasaannya? Bagaimana proses kebijakan dan sebagainya? Nah, berdasarkan teori budaya politik, maka budaya politik itu dikelompokkan jadi 3. Ya, yang pertama ada budaya politik yang bersifat apatis, ada budaya politik mobilisasi, dan ada budaya politik partisipatif. Ya, nah. Ini adalah tipe jenis dari budaya politik. Nah, ini adalah Amerika Serikat ya. Kita akan segera bergabung dalam kegiatan seminar daring ini ya, bahwa dalam sistem politik Amerika Serikat ini dia dinyatakan sebagai sebuah sistem politik yang bersifat partisipan ya, atau budaya politiknya partisipan, di mana ciri-cirinya adalah masyarakat negara, warga negara tahu ya apa hak dan kewajibannya. Di sana juga ada kebebasan berpendapat dan ada juga kebebasan berorganisasi. Kemudian negara tersebut menggunakan sistem presidensial, ya, di mana di sana dilaksanakan demokrasi konstitusional, pemerintahnya bersifat federal, ya. Di situ juga ada lembaga legislatif yang dibagi jadi 2 kelompok, ada Senat dan juga ada DPR. Nah, penjelasan lebih rincinya ya yang akan kita laksanakan dalam seminar daring pada pukul 8.30. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri pertemuan Zoom kita ini? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nanti Ibu akan share ya PowerPoint ini ya sebagai konsep dasar bagaimana kita membandingkan sebuah sistem politik. Nanti kalau ada seminar lain ya yang terkait dengan sistem politik di berbagai negara yang lain ya, yang hari ini yang kita ikuti kan yang di Amerika Serikat. Minggu depan Ibu akan carikan lagi daring-daring yang lain ya, Zoom yang lain untuk kita belajar bersama ya bagaimana perbandingan sistem politik di berbagai wilayah di dunia ini. Demikian saja, kalau cukup jelas sama-sama kita bergabung dalam seminar daring di UGM itu ya. UGM atau UI ya. Sudah ada yang daftar? Bu, Ya. tadi daftar, tapi linknya belum dikirim, Bu, ke email, Bu. Sudah dicek emailnya, Bu. Oke, nanti Sudah 4 kali belum dikirim-kirim. kalau kita dianggap terlambat mendaftar, nanti Ibu kan sudah daftar ini, nanti Ibu juga akan bagi link YouTube-nya ya, link YouTube-nya untuk bisa nanti kita ini kan bersama, kita ikuti bersama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Absennya sudah diambil di sistem e-learning 2? Ada kesulitan mengisi absen dalam sistem e-learning 2? Nah, itu absennya sampai pukul 23 nanti ya. Nah, buka sistem e-learning. Belum bisa deh, Bu. Belum bisa? Coba lagi. Ya, mungkin karena jaringan dan sebagainya. Oke, baik. Saya tutup kuliah pengantar kita. Sama-sama kita ikuti seminar daring ya tentang pemilu di Amerika Serikat ya. Anda catat, Anda ikuti dengan baik, Anda simak ya materi tersebut, lalu kita diskusikan nanti ya dalam pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sih. Ica.